Ada beberapa foto yang ingin diperlihatkan ke Bapak nih. Nih dia nih mobil Wah. Volvo. Iya, betul. Mobil pertama saya beli mobil Volvo. Karena mobilnya tahunnya tua, harganya murah. Itu aja pertimbangannya. Tapi dapat dari mana itu biaya untuk beli Volvo? Gini ceritanya. Jadi saat itu saya masih menata kantor, habis keluar dari Kaligis. Bikin kantor pun berutang. Bikin kantor berutang. Termasuk sama Sambil pacar. konfirmasi juga ke pacar. Nah ini ini pacar saya ini. Emang nggak tahu ya kalau istri mau ke sini? Nggak tahu. Oke, tapi konfirmasi soal mobil ini emang betul ya Bu ya? Ketika bawa mobil Volvo surprise nggak? Ya kejutan juga. Saya bilang dapat dari mana? Kan katanya ada klien bayar fee-nya. Jadi Cukup itu dari itu, cukup dari situ. Oke, ada cerita apa Pak tadi dilanjutkan ketika Ibu datang? Iya, saya dapat buka kantor, ada klien yang cukup bagus, saya cas cukup tinggi. Wah, ini kesempatan nih. Saya beli mobil, sekaligus untuk kawin. Tadi sama Pak Junifer sempat bincang mengenai pertemuannya di kantor Pak Kaligis begitu ya? Dan jadi juniornya Pak Hamdan waktu itu Bu? Ya, saya Bapak lebih duluan, 1-2 tahun ya Pak ya? 2 tahun, setahun kayak setahun. Saya baru masuk waktu itu, memang saya minta tolong Pak Junifer. Waktu itu Pak Junifer ngajak saya, kan kita satu sama kuliah sama Pak Junifer. Saya ngelamar kan, tapi kata Pak Junifer, udah kamu masuk aja. Kamu dipanggil nih, hari itu hari apa gitu kan. Jadi saya masuk, datang sama sekretarisnya Pak Pak Kaligis. Saya suruh naik ke lantai 5. Nah, saya naik ke lantai 5, di lantai 3 atau 4. Saya ketemu Bapak. Bapak lagi terima telepon. Saya bilang, saya kaget loh, ini kok nggak nyampe-nyampe, saya bilang gitu. Saya tanya, Bapak lagi terima telepon, terus saya pas naik, dia lihat, mau ketemu siapa? Kata Bapak bilang, saya mau ketemu Pak Kaligis, saya bilang gitu. Loh, kok ke lantai 3? Dia bilang gitu. Tapi saya disuruh ke lantai 5. Dia ketawa kan. Dia bilang, kasihan kamu dikerjain, katanya. Saya antar kamu, kata dia. Terus bilang, oh ya ini baik juga nih saya. Jadi yang suka duluan siapa nih sebetulnya? Kayaknya Bapak deh. Soalnya dia bilang katanya pandangan pertama. Waduh, kalau Ibu pandangan yang Kesekian ya. Bu, ini kemarin kan Pak Hamdan Zulfa ini pada saat beberapa hari breaking news begitu kan, itu jadi idola itu kan, idola para wanita lah istilahnya. Ibu tahu itu? Iya. Tahu ya? Tahu banget. Tahu dari mana? Ya dari media, dari Twitter. Saya kan suka baca Twitter. Ada di Twitter ya. Kita lihat beberapa Twitternya. Iya, Hakim ganteng juga unyu, hihiu. Itu satu. Terus kemudian dan banyak lagi. Ibu tahu persis begitu ya? Ya, tahu persis itu. Tahu. Oke. Baca ini apa Bu rasanya? Panas atau gimana Bu? Biasa aja. Sudah terbiasa. Udah terbiasa. Katanya sebel Ibu kalau misalnya lagi jalan-jalan ke mall ada banyak orang yang minta foto. Ya kadang-kadang kan terganggu juga ya. Kita kan lagi istilahnya lagi jalan-jalan sama keluarga, sama anak-anak. Tiba-tiba dihadang, minta foto. Minta, ya banyak sih minta foto kan. Sekarang akhir-akhir ini banyak minta foto terus sama Bapak. Jadi terganggu lah, jadi anak-anak juga kadang jadi aduh mama. Ibunya sih sama anak-anaknya cuekin aja cuekin, gitu. Jadi dia foto. Makanya anaknya, papa tuh gak diomelin anaknya. Ini banyak sebetulnya ya kalau dikumpulkan Twitternya Ibu menyaksikan. Ini sampai ada karikaturnya ini. Boleh kelihatan nggak? Ini ada karikaturnya seperti ini. Tidak yang mulia sementara ibu-ibu sedang love begitu. Nonton sidang MK serasa nonton artis sinetron. Iya. Apa tuh Pak? Iya, rasanya tuh apa gitu? Saya dikirimin, saya merasa tersanjung juga, tapi saya berusaha tidak GR. Kenapa berusaha untuk tidak GR? Banyak yang mengatakan seperti itu memang Pak. Iya, nanti bisa saya salah tingkah nanti bisa.
bisa jaim lagi. Saya berusaha biasa-biasa saja begitu. Kalau anak-anak gimana, Bu? Anak-anak ya itu kadang-kadang karena anak saya laki-laki semua, jadi semuanya kan ke mamah ya jadinya. Tuh mah lihat deh baca deh. Kadang-kadang saya tahu dari anak-anak kan. Lihat tuh mah ada cewek gini-gini di apa di handphonenya papa, di Twitter. Ya udah biarin aja. Awas loh pak, jangan macam-macam. Anaknya. Baik, Ibu kan kemarin itu kan sempat sibuk sekali Bapak ya di MK begitu, hampir kalau waktu sih hampir susah begitu ya Bu. Sehari mungkin hanya berapa jam untuk Ibu? Ya kita ketemu paling malam, pagi mau kerja bapak, itu aja. Sekarang waktu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dan Ibu merasa Ya seneng lah, nyaman. oke. Ada harapan ke depan mungkin Bu? Ya harapan ke depan mungkin serahin sama Allah aja. Oke. Biar bapak nanti yang ini, biar santai dulu bapaknya. Ada rencana mungkin Pak selain ngajar tadi, kemudian apa menekuni hobi misalnya? Iya, nggak ada rencana apa-apa. Saya kembali ke pekerjaan tetap satu, ngajar, nulis buku. Oke. Saya nulis buku, cita-cita saya sudah lama. Walaupun saya ada beberapa buku, tapi rasanya saya belum puas begitu. Oke. Baik. Ya, ada 2 buku paling tidak saya sudah terbitkan. Tapi rasa-rasanya masih banyak hal yang saya harus tulis. Ada banyak di sini yang ingin Ada ditumpahkan ke banyak buku. yang mau ditumpahkan, betul. Oke. Kami jeda lagi Pak. Ada satu segmen lagi yang ingin kami korek dari Bapak saat lagi. Ada satu yang saya ingat. Ibu saya itu suka menghitung nama. Namanya itu kalau tidak pas, katanya tidak rukun dalam rumah tangga. Baik. Ini ada foto yang ingin kami perlihatkan ke Pak Hamdan ya. Ada foto berikut ini. Saat ijab kabul apa yang terjadi? Betul. Ada satu yang saya ingat. Ibu saya itu suka menghitung nama. Namanya itu kalau tidak pas, katanya tidak rukun dalam rumah tangga. Tahu Saya suku tidak tahu katanya? hurufnya dan suku katanya hurufnya. Hurufnya harus pas, match dia baru nanti rukun. Karena nama aslinya itu tidak match sama saya menurut perhitungan ibu saya. Ini harus diubah namanya. Akhirnya tidak ada kesepakatan. Ini yang juga menyaksikan pada saat itu. Oh iya, ini yang juru bicaranya ini. Boleh diperkenalkan Pak Hamdan. Oke, silakan Pak. Jadi juru rundingnya, Bapak boleh diperkenalkan Pak Hamdan. Iya, ini kakak kandung saya yang kedua. Ya, saya sekolah juga ke Makassar karena beliaulah yang pertama ke Makassar. Kami 9 orang semua kuliah di Makassar karena beliaulah yang pertama yang membuka jalan. Saya sekolah di sana. Ya, kamilah yang kakak inilah yang membimbing. Kemudian kalau ada kesulitan keuangan biasanya kalau terlambat kirim, nah kakak ini masih ada. Soal pernikahan ini sempat jadi juru runding Pak. Waktu itu beliau bilang begini, keluarganya Pak Raya saya sudah tahu. Oke. Rupanya apa? Waktu itu dia gunakan Kejaksaan Negeri Bima untuk mencari tahu keluarga kami di sana. Karena beliau waktu itu Direktur Intel Kejaksaan Agung. Luar biasa, sampai ditelisik latar belakang keluarga begitu. Semua, saya sudah tahu keluarganya Pak Raya. Nggak usah cerita itu, saya sudah tahu semua. Saya bingung, gimana caranya beliau tahu. Setelah itu saya tahu rupanya dia gunakan Intel Kejaksaan Negeri Bima untuk meneliti keluarga kami. Luar biasa. Nah, akhirnya ya namanya lamaran diterima lah gitu. Lamaran diterima, nah pada saat ganti nama itu alot juga Itu. tuh. Yang kedua itu jadi juru runding ketika nama. Besok akad nikah, ayah itu pada malam setelah maghrib, beliau bilang sama saya, Ustaz harus ke sana. Minta kepada Pak Bob agar namanya Nina itu ditambah menjadi Hanina. Oh iya Pak, saya ke sana. Sampai di sana saya menyampaikan,
Saya atas permintaan dari ayah Pak, saya ke sini, permintaan beliau agar nama Nina ditambah dengan H, jadi Hanina Damayanti. Enak aja Haji Muhammad Hasan, katanya anak saya diganti dengan nama macam-macam. Tahu nggak nama anak saya itu? Itu diberikan dengan pertimbangan yang luar biasa. Ganti aja, suruh ganti aja nama anaknya dia, katanya. Supaya matching hitung-hitungnya Iya. tadi itu. Suruh ganti aja nama anaknya. Kenapa anak saya yang disuruh tambah H macam-macam, kata beliau. Ini Pak permintaan saja. Kalau memang tidak bisa, enggak bisa, dia bilang. Kalau Nina menurut beliau tidak punya arti. Oke. Yang kedua dengan Hanina itu punya arti. Kemudian yang kedua dengan Hanina itu, inilah yang beliau harapkan anak nanti yang menjadi pasangan suami istri menurut beliau serasi. Menurut perhitungan beliau. Oke. Ada hitungan-hitungannya, saya tidak tahu hitungannya apa. Nah, Hanina itu yang saya lihat dalam bahasa Arab, seorang wanita yang selalu merindukan. Ya saya bilang wajar juga ini nama Nina ini diganti dengan Hanina. Agar nanti bisa dia selalu merindukan Pak Hamdan. Gitu. Akhirnya ketika akad nikah besoknya, itu sampai saya bingung. Karena apa? Waktu akad nikah, Pak Bob itu beliau bilang begini, Hamdan, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku yang bernama Hanina Damayanti dengan mahar sekian. Dan Pak Hamdan kaget. Iya, kaget juga. Kaget. Kaget betul. Ijab kabulnya sampai harus diulangi. Iya, dan itu diulang 2 kali. Saking kagetnya itu. Saking kagetnya. Kalau Ibu Nina pada saat itu rasanya apa namanya itu bisa di... Ya udah dak-dik tuh kayak takut nih, wah gimana jadi nggak nih? Dari Bapak berdua ini bisa dibilang anak-anak baik di mata ayahanda? Atau juga pernah dihukum? Pernah kena hukuman? Dulu waktu kecil malas mengaji, itu sudah ada rotan yang disiapkan. Disiapkannya disimpan di? Memang disembunyikan sama ayah, nanti ketika kita malas, langsung disuruh baring, dan kaki itu diangkat, dipukul pakai rotan. Satu-satu itu? Satu-satu. Oke. Angkat kaki, telapak kaki. Karena prinsip ayah tidak boleh memukul bagian yang lain kecuali kaki. Pak Hamdan kena juga? Saya gara-gara orang lagi mau sholat masih main-main, jadi pukul pakai rotan juga lah. Jadi saya masih main-main, orang lagi mau sholat. Karena prinsip beliau itu kalau orang lagi mau sholat, semua ambil air wudhu harus sholat sama-sama. Oke. Saya masih main di situ, ya pukul pakai rotan kecil, bukan rotan segini lah. Bukan rotan yang menyakitkan. Tapi lumayan kan? Lumayan. Pedih di sini. Sakitnya di sini. Ini ayah dan ibu masih bisa menyaksikan acara ini mungkin Pak Hamdan. Masih. Ada yang ingin disampaikan mungkin melalui layar kami kepada ayah dan ibu? Ya, saya selalu berdoa untuk kedua ayah dan ibu saya selalu dikasih diberikan kesehatan. Oke. Ya, belum lama sih datang ke sini. Umur ayah itu sudah 90 tahun. Tapi alhamdulillah masih bisa jalan kemana-mana. Kesini pun tiba-tiba sampai aja di Jakarta sendiri. Ayah 90 tahun. 90 Ibu tahun. Ibu 85 tahun. Oke, dan semuanya masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah masih sehat. Baik. Ya, masih sehat. Pak Hamdan Zulfa, terima kasih sudah Iya. meluangkan waktu untuk kami. Makasih. Ibu terima kasih, Pak Raya terima kasih, semuanya juga terima kasih. Kami kembali lagi ke hadapan Anda pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain.